Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kat. Oke, selamat malam guys. Malam. Kami dari kelompok Sipos ingin menjelaskan 20 metode user experience design. Yeay! Check it out. Oke, yang pertama sampai yang keenam akan dijelaskan oleh Faisal Triandi. Oke guys. Di sini nama gue Faizal. Di sini gue akan menjelaskan mengenai metode desain dari nomor 1 sampai 6. Untuk yang metode ke-1 itu yaitu usability study, di mana itu merupakan target pengguna berdasarkan pencapaian target berupa produk, pelayanan, gambaran dalam tim research dalam mengumpulkan data. Lalu yang kedua itu ada metode intercept study, di mana metode ini itu saat berinteraksi dengan suatu produk, target pengguna direkrut secara langsung. Lokasi dan online pun berpartisipasi dalam sesi studi singkat. Lalu yang ketiga itu ada metode diary study. Metode ini tuh merupakan target, jadi si target pemakaian itu dari kegiatan sehari-hari, jadi berdasarkan kegiatan sehari-hari si target. Lalu yang keempat itu ada metode user journey mapping, di mana metode ini meneliti dan meriset interaksi target pengguna dengan produknya, jadi saling membandingkan dengan produknya gitulah. Lalu yang kelima itu ada metode audit. Kalau produk audit ya namanya juga mengaudit ya, jadi menilai. Jadi dimana audit produk itu mengevaluasi research team terhadap spesifikasi, persyaratan, terus pedoman dan prinsip UX. Terus yang keenam atau yang terakhir dari saya itu A or B or multivariate testing, dimana yang keenam itu yang merupakan target pengguna berinteraksi dengan dua cara pengujian atau lebih, seperti fitur, konten, dan siapa penggunanya sih. Nah, penggunanya itu lalu dikumpul dan si datanya itu nanti dikumpulkan menjadi suatu data yang fix atau data yang utuh. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya, yaitu oleh Esther sendiri. Oke. Bye. Metode yang ketujuh itu ada card sorting. Card sorting itu suatu metode penelitian pengguna dengan cara teknik penyortiran kartu yang memungkinkan untuk mengembangkan suatu arsitektur sebuah informasi yang efektif dan ramah bagi pengguna. Jadi tuh kamu tuh bisa menggunakan selembar kertas, kartu, atau alat penyortir lainnya untuk memulai dengan teknik penelitian tersebut. Terus yang kedua itu ada eye tracking. Eye tracking itu dari namanya aja eye, penglihatan. Jadi itu yang kedua itu ada metode penelitian pengguna yang diteliti melalui penglihatan mata dari pengguna, seperti pusat arah mata pengguna untuk melihat fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi gitu. Lalu setelah diteliti oleh peneliti, pengguna tuh kayak mengarahkan matanya ke fitur mana sih gitu kan. Biasanya ke arah kanan gitu, kayak kalau misalkan all shop, keranjangnya itu trolinya di sebelah kanan kan. Biasanya mata-mata pengguna itu mengarahnya langsung tujuannya ke kanan. Jadi setelah itu peneliti akan mendata hasil penelitian tersebut. Baru yang ke-9 itu ada tree testing, artinya tuh kayak pohon pengujian. Jadi metode melalui pohon pengujian yaitu meneliti target pengguna dengan menemukan satu atau lebih informasi dalam pengujian. Kan pohon itu banyak rantingnya kan, jadi banyak cara-cara untuk menguji aplikasi. Terus yang ke-10 itu sebenarnya di slide itu nggak ada, jadi adanya metode yang ke-11, desirability studies. Itu maksudnya metode penelitian yang meneliti pengguna dengan kata-kata untuk menggambarkan desain reaksi dari produk yang diinginkan. Lalu yang ke-12 itu ada participatory design atau CO design, yaitu metode kerjasama
antara pendesain, target pengguna, dan pemegang saham dalam melakukan pembangunan sebuah produk atau aplikasi dalam mengumpulkan data-datanya. Gitu. Terus yang ke 13, metode ke-13 itu ada behavioral mapping. Itu maksudnya adalah target pengguna diteliti oleh peneliti sesuai aktivitas biasanya. Kayak aktivitas dia sehari-hari, kayak yang tadi sebelumnya ada ya di metode ke-berapa Iya. itu yang daily. Yang daily studies. Iya, itu sama seperti itu. Selanjutnya, dari metode ke-14 sampai yang terakhir akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya ada body storming, yaitu tim peneliti membangun empati terhadap target dengan mengadakan simulasi kepada pengguna dengan menggunakan produk, layanan, atau prototipe, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan dari simulasi tersebut. Yang ke-15 yaitu ada cognitive well talk. Peneliti membangun empati dari tanya jawab dengan target saat berinteraksi dengan produk, layanan, atau prototipe sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada contextual inquiry, yaitu tim peneliti mengamati target dengan yang sedang melakukan kegiatan yang ada di lingkungan tersebut untuk melakukan wawancara untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk peneliti. Selanjutnya yang ke-17 yaitu adalah cultural props, yaitu target akan menerima sesuatu dari tim peneliti yang nantinya akan dilakukan secara semi struktural oleh target yang nantinya akan menghasilkan sesuatu berupa pengalaman, dan hasil tersebut akan dikembalikan ke tim peneliti untuk dianalisa pengalaman target tersebut. Yang ke-18 yaitu participant observation, yaitu peneliti melakukan aktivitas secara langsung serta membangun koneksi seperti target yang dilakukan saat di lapangan untuk mengetahui apa saja yang dialami target yang sedang diteliti. Yang ke-19 yaitu adalah true intent studies, yaitu pada interaksi awal dengan brand, target pengguna ditanya niat atau tujuan mereka berinteraksi dengan brand. Setelah itu tim peneliti atau sistem kemudian mengumpulkan data perilaku, sementara target layanan berinteraksi dengan brand. Setelah selesai, target pengguna ditanya apakah mereka telah berhasil menyelesaikan apa yang ingin mereka lakukan atau tujuan mereka. Yang ke-20 adalah ecosystem mapping, yaitu tim peneliti memvisualisasikan aktivitas yang dilakukan target dengan beberapa jenis brand dalam aktivitas yang berbeda dari satu brand dengan brand yang lain. Oke. Udah selesai. Hanya itu aja dari 20 metode user experience design. Terus apa lagi? Kesimpulannya dari 20 metode itu kita bisa mengambil beberapa saja, jadi tidak semuanya untuk diimplementasikan. Ya, jadi tidak semuanya untuk bisa diimplementasikan. Betul. Jadi ya kita bisa bijak-bijaknya kita untuk memilih metode yang mana yang cocok untuk saat membuat desain, terutama di UX desain. Tutup. 1, 2. Itu mantu. Selamat malam. Selamat berjumpa dan selamat berbuka. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum.